Banyak yang bilang pay later itu gaya hidup Gen Z yang paling praktis. Tapi buat aku, itu adalah cara paling halus buat bikin kamu miskin selamanya tanpa kamu sadari. Hah, aku mau cerita jujur ke kamu. Gimana awalnya cuma iseng klik tombol beli sekarang bayar nanti buat jajan Rp20.000, tapi malah berakhir jadi teror yang hampir hancurin hidup aku. Aku mau kamu dengerin ini supaya kamu nggak perlu ngerasain sesak napas yang sama tiap dengar HP bunyi notifikasi. Bayangin deh, awalnya itu cuma nominal kecil banget. Cuma Rp20.000, seharga segelas kopi susu atau seporsi nasi ayam di pinggir jalan. Rasanya tuh kayak dapat kekuatan super, karena kita bisa dapat apa yang kita mau sekarang, tapi bayarnya nanti aja. Tapi, kamu tahu nggak? Di dunia finance, kata nanti itu seringkali punya harga yang mahal banget. Aku sadar, kemudahan klik itu sebenarnya adalah jebakan psikologis yang namanya frictionless spending. Kita nggak ngerasa kehilangan uang karena nggak ada uang fisik yang keluar dari dompet atau saldo ATM yang berkurang saat itu juga. Tapi secara sistem, angka Rp20.000 itu mulai beranak pinak. Mungkin kamu mikir, cuma 20.000, bunganya paling berapa perak. Tapi masalahnya bukan cuma di satu transaksi itu. Masalahnya adalah habit atau kebiasaan. Begitu kamu ngerasa gampang beli barang 20.000 pakai pay later, besoknya kamu bakal berani beli barang 50.000, minggu depan 100.000, sampai akhirnya kamu nggak sadar kalau total tagihan kamu sudah mencapai 30% atau bahkan 50% dari penghasilan bulanan kamu. Di video ini aku mau bedah tuntas kenapa sistem ini didesain buat bikin kita nyaman dalam utang dan gimana caranya kamu bisa keluar dari lingkaran setan ini sebelum semuanya terlambat. Karena jujur ya, kesehatan mental kamu jauh lebih berharga daripada kemudahan cicilan 0% sekalipun. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, yuk klik tombol subscribe dulu di bawah. Aku pengen temenin kamu buat bangun literasi keuangan yang sehat supaya kita semua bisa benar-benar mencapai financial freedom tanpa dibayang-bayangi debt collector. Yuk, kita mulai pembahasannya. Banyak yang bilang pay later itu gaya hidup Gen Z yang paling praktis. Tapi buat aku, itu adalah cara paling halus buat bikin kamu miskin selamanya tanpa kamu sadari. Aku mau cerita jujur ke kamu. Gimana awalnya cuma iseng klik tombol beli sekarang bayar nanti buat jajan Rp20.000, tapi malah berakhir jadi teror yang hampir hancurin hidup aku. Aku mau kamu dengerin ini supaya kamu nggak perlu ngerasain sesak napas yang sama tiap dengar HP bunyi notifikasi. Bayangin deh, awalnya itu cuma nominal kecil banget. Cuma Rp20.000, seharga segelas kopi susu atau seporsi nasi ayam di pinggir jalan. Rasanya tuh kayak dapat kekuatan super, karena kita bisa dapat apa yang kita mau sekarang, tapi bayarnya nanti aja. Tapi, kamu tahu nggak? Di dunia finance, kata nanti itu seringkali punya harga yang mahal banget. Aku sadar, kemudahan klik itu sebenarnya adalah jebakan psikologis yang namanya frictionless spending. Kita nggak ngerasa kehilangan uang karena nggak ada uang fisik yang keluar dari dompet atau saldo ATM yang berkurang saat itu juga. Tapi secara sistem, angka Rp20.000 itu mulai beranak pinak. Mungkin kamu mikir, cuma 20.000, bunganya paling berapa perak. Tapi masalahnya bukan cuma di satu transaksi itu. Masalahnya adalah habit atau kebiasaan. Begitu kamu ngerasa gampang beli barang 20.000 pakai pay later, besoknya kamu bakal berani beli barang 50.000, minggu depan 100.000, sampai akhirnya kamu nggak sadar kalau total tagihan kamu sudah mencapai 30% atau bahkan 50% dari penghasilan bulanan kamu. Di video ini aku mau bedah tuntas kenapa sistem ini didesain buat bikin kita nyaman dalam utang dan gimana caranya kamu bisa keluar dari lingkaran setan ini sebelum semuanya terlambat. Karena jujur ya, kesehatan mental kamu jauh lebih berharga daripada kemudahan cicilan 0% sekalipun. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, yuk klik tombol subscribe dulu di bawah. Aku pengen temenin kamu buat bangun literasi keuangan yang sehat supaya kita semua bisa benar-benar mencapai financial freedom tanpa dibayang-bayangi debt collector. Yuk, kita mulai pembahasannya.
Pas aku udah sampai di titik yang rasanya hampa banget dan hampir menyerah, tiba-tiba aku tersadar. Aku nggak boleh terus-terusan jadi korban dari sistem yang aku buat sendiri. Jadi, aku mutusin buat berhenti. Langkah pertama yang aku lakuin, dan ini serius, wajib banget kamu tiru kalau merasa terjebak. Aku hapus semua aplikasi pay letter dari HP aku detik itu juga. Kedengarannya simpel, tapi efeknya luar biasa buat stop godaan belanja iseng yang selama ini bikin bocor halus. Setelah aksesnya aku tutup, aku mulai pakai strategi buat beresin utang-utang itu. Namanya metode Debt Snowball. Caranya, aku bikin daftar semua utang aku secara detail. Terus, aku urutin dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling besar. Aku nggak peduli dulu sama bunga yang paling tinggi. Fokus aku cuma satu, lunasin yang paling kecil secepat mungkin. Kenapa? Karena secara psikologis, otak kita butuh suntikan dopamin tiap kali kita berhasil mencapai sesuatu. Setiap kali ada satu tagihan yang lunas, ada beban yang keangkat dari bahu aku. Rasanya tuh kayak menang perang kecil setiap kali ada satu aplikasi yang statusnya jadi lunas. Perasaan lega itu yang bikin aku makin semangat buat lunasin utang selanjutnya. Dari yang tadinya tagihan receh 20 ribuan, sampai akhirnya utang yang jutaan pun bisa selesai karena momentumnya udah kebentuk. Disinilah aku mulai sadar kalau aku punya kendali lagi atas uangku, bukan uang yang ngatur aku. Jangan lupa subscribe ke Cuan Culture ya, supaya kita bisa bareng-bareng belajar strategi menuju financial freedom yang sehat dan tenang. Yuk, kita mulai langkah kecilnya hari ini. Langkah terakhir yang benar-benar bikin aku bisa napas lega dan lepas dari jeratan itu adalah dengan membangun apa yang aku sebut sebagai dana anti-teror. Di dunia finansial, orang mungkin mengenalnya sebagai dana darurat. Tapi buat aku yang pernah ada di posisi dikejar-kejar tagihan, ini adalah shield atau perisai yang melindungi mental aku banget. Aku sarankan kamu mulai kumpulin dana ini minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan kamu. Kenapa harus 3 kali? Mari kita pakai hitungan sederhana ya. Kalau pengeluaran bulanan kamu ada di angka 3 juta, berarti target dana anti-teror kamu adalah 9 juta. Angka ini mungkin kelihatan besar di awal, tapi fungsinya sangat krusial. Tujuannya cuma satu, supaya kalau tiba-tiba handphone kamu rusak, motor butuh servis besar, atau ada kebutuhan mendesak lainnya, kamu punya backup dana tunai. Kamu nggak perlu lagi ngerasa terdesak, terus lari lagi ke lubang hitam bernama pay later atau pinjol cuma buat nutupin kebutuhan itu. Aku bener-bener nggak mau kamu balik lagi ke siklus gali lubang tutup lubang yang bikin stres. Aku pengen banget kamu ngerasain gimana rasanya tidur tenang tanpa ketakutan kalau besok pagi bakal ada notifikasi tagihan atau chat intimidasi dari debt collector. Punya dana darurat itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal kedaulatan atas hidup kamu sendiri. Memang butuh disiplin buat nyisihin 10% atau 20% tiap bulan. Tapi percayalah, rasa aman itu jauh lebih mahal harganya daripada barang apapun yang kamu beli pakai pay later. Yuk, mulai rapihin keuangan kamu sekarang. Jangan lupa subscribe ke Cuan Culture ya, supaya kita bisa bareng-bareng belajar strategi finansial yang sehat dan beneran bikin tenang menuju financial freedom yang kita impikan. Tapi tahu nggak apa bagian paling menariknya? Plot twistnya ada di sini. Sekarang aku muter arah 180 derajat. Kalau dulu, bunga itu adalah lawan yang terus-terusan nyekek leher aku tiap tanggal jatuh tempo. Sekarang, bunga itu jadi kawan setia aku dalam bentuk aset. Bayangin deh, uang yang dulu aku bakar cuma buat bayar bunga cicilan barang-barang konsumtif, sekarang aku puter buat instrumen investasi yang beneran produktif. Misalnya nih, daripada kamu buang Rp 50.000 cuma buat biaya admin atau denda keterlambatan, mending uang itu kamu masukin ke instrumen yang kasih return. Katakanlah 6% sampai 10% per tahun. Di situ perbedaannya. Uang itu yang mulai kerja buat kamu, bukan kamu yang kerja rodi cuma buat nambahin kekayaan perusahaan aplikasi. Aku nggak mau kamu cuma dengerin cerita aku ini sebagai sekedar konten. Aku mau kamu mulai ambil langkah nyata sekarang juga. Kalau kamu merasa terjebak, yuk kita hapus aplikasi-aplikasi itu bareng-bareng hari ini. Kamu nggak butuh kemudahan palsu yang justru nahan kamu buat maju. Kamu itu berhak banget punya masa depan yang tenang.
Kamu berhak tidur nyenyak tanpa perlu gemeteran setiap ada notifikasi masuk atau dihantui teror cuma gara-gara angka Rp20.000 yang awalnya kelihatan sepele. Aku tahu, ini nggak mudah, tapi aku yakin banget kamu pasti bisa balikin keadaan dan pegang kendali penuh atas uang kamu lagi. Semangat ya, kamu nggak sendirian. Kalau kamu merasa terbantu dengan obrolan kita kali ini, jangan lupa subscribe ke Cuan Culture ya. Di sini, kita bakal terus belajar bareng-bareng gimana cara bangun pondasi finansial yang kuat supaya kita bisa beneran sampai ke financial freedom yang kita impikan. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.